Selamat pagi, perkenalkan saya Bidan Fauzia Rahmi, saya dari UPTD Puskesmas Bangkuang. Di sini saya akan mendemokan resusitasi bayi pada bayi yang asfiksia. Pastikan dahulu penolong atau bidan yang akan melakukan tindakan sudah menggunakan APD seperti sarung tangan dan celemek. Selanjutnya kita juga memastikan perlengkapan alat-alat yang akan digunakan seperti ada meja datar dan keras untuk meja resusitasi, ada kain 3 buah yang berguna untuk ganjal bahu untuk mengeringkan bayi dan untuk menyelimuti bayi, ada bili penghisap lendir bayi, dan ada lampu sorot 60 watt. Di sini juga kita jangan lupa menyiapkan alat untuk melakukan ventilasi, yaitu sungkup bayi dan oksigen. Selanjutnya sebelum kita memulai tindakan, kita nilai dulu apakah bayi tersebut cukup bulan dan apakah bayi mengalami kesulitan bernapas dan pergerakan bayi bagaimana. Jika terdapat penilaian bayi bernapas megap-megap, maka di sini kita perlu melakukan resusitasi. Langkah awal yang kita lakukan sebelum kita melakukan resusitasi yaitu kita membawa bayi dari atas perut ibu ke atas meja resusitasi yang telah kita siapkan. Setelah itu kita selimuti bayi dengan handuk atau kain yang diletakkan di atas perut ibu tadi. Bagian wajah dan dadanya harus tetap terbuka. Setelah itu kita letakkan bayi di tempat resusitasi. Posisi kepala bayi kita atur yaitu agak sedikit ekstensi agar tidak menutup jalan napas, yaitu kita ganjal menggunakan kain yang sekitar 3 cm di atas bahu bayi. Setelah itu kita membersihkan jalan napas bayi, yaitu menghisap lendir sedalam kurang lebih dari 5 cm. Itu menggunakan, di sini saya menggunakan bili. Di sini kita bisa menghisap dimulai dari mulut bayi dulu. Setelah itu kita bisa menghisap ke hidung bayi. Setelah kita menghisap, kita keringkan kembali bayi dan melakukan sedikit rangsangan pada bayi, yaitu rangsangan taktil dengan menggosok-gosok muka atau dada bayi serta punggung bayi. Ganti kain basah bayi dengan kain kering. Di sini kita lakukan penilaian terhadap bayi, apakah bayi sudah bernapas dengan normal atau tidak. Jika bayi sudah bernapas dengan normal, maka kita lanjut kepada perawatan bayi normal. Jika di sini kita temukan bayi masih megap-megap, maka kita perlu melakukan PTP, yaitu ventilasi. Selanjutnya kita melakukan ventilasi terhadap bayi. Jika tadi setelah dilakukan langkah awal resusitasi bayi masih megap-megap, di sini kita menggunakan ambu bag untuk melakukan ventilasi. Di sini kita lakukan ventilasi dan pastikan bagian dada bayi tetap terbuka dan tidak tertutup oleh selimut. Selanjutnya kita pasang sungkup melingkupi hidung, mulut, dan dagu. Pada saat melakukan ventilasi kita juga sambil melihat apakah ada pengembangan pada dada bayi pada saat dilakukan penekanan pada balon ambu bag. Kita memastikan bahwa sungkup sudah meliputi hidung, mulut, dan dagu. Maka langkah awal yaitu kita melakukan ventilasi percobaan sebanyak 2 kali dengan tekanan 30 cm air. 1, 2, lepas. Setelah itu kita melakukan ventilasi selama 2 kali.
Selanjutnya kita melihat apakah dada bayi sudah mengembang atau tidak. Setelah ventilasi percobaan berhasil, maka selanjutnya kita melakukan ventilasi definitif, yaitu dengan melakukan ventilasi sebanyak 20 kali dalam waktu 30 detik dengan tekanan 20 cm air. Kita lakukan sebanyak 20 kali. Kita lakukan sampai 20 kali. Setelah itu kita lakukan penilaian terhadap bayi, apakah sudah bernapas dengan baik dan tidak menggap-menggap. Setelah itu kita bisa memeriksa frekuensi dari bayi. Jika kita sudah nilai dan bayi sudah bernapas dengan baik serta denyut jantung sudah bagus, maka tindakan selanjutnya yang kita lakukan yaitu tindakan pasca resusitasi. Tapi tetap kita pantau apakah tetap ada tanda bahaya. Setelah itu kita melakukan perawatan tali pusat, kita melakukan IMD, kita melakukan pencegahan hipotermi yaitu dengan membungkus bayi menggunakan selimut. Setelah itu kita lanjutkan pemberian vitamin K dan salep mata. Dan selanjutnya yaitu kita beri setelah 1 jam kita memberikan imunisasi hepatitis B. Dan selanjutnya kita bisa melakukan pencatatan dan pelaporan. Jika bayi tetap megap-megap, maka yang perlu kita lakukan adalah mempersiapkan rujukan dengan melakukan konseling terhadap orang tua atau keluarga bayi. Selanjutnya yaitu kita melakukan, jika tadi tindakannya berhasil, maka kita melakukan pencegahan infeksi secara menyeluruh pada peralatan resusitasi yang sudah kita gunakan, yaitu dekontaminasi dan pencucian menggunakan air TTT dan klorin untuk peralatan yang telah kita gunakan. Setelah itu dekontaminasi meja dan cuci meja menggunakan air TTT. Setelah itu dekontaminasi bahan dan alat yang telah kita gunakan. Selanjutnya yaitu kita bisa melakukan pencatatan secara rinci terhadap tindakan yang sudah kita lakukan, yaitu kondisi bayi saat lahir bagaimana, waktu dan langkah resusitasi yang telah kita lakukan, hasil resusitasi, serta jika tadi pasien dirujuk kita mencatat keterangan rujukan. Sekian demonstrasi untuk resusitasi bayi pada bayi aspiksia. Saya ucapkan terima kasih.